nggak apa-apa ya, karena tadi malam hujan ya di daerahnya masing-masing. Ya Pak, Iya, hujan Pak. deras. Hujan terus Pak, mati Pak, listrik hujan, Pak. juga Pak, Ya, Pak, semalaman. hujan, Pak. Gitu. Ya pantas ya. Jadi makanya kok saya tuh kaget, kok belum ada yang join, sampai saya tulis di wall ini apa karena pada narik selimut ya. Ini juga masih gerimis-gerimis ya, belum reda. Saya setelah ini juga langsung meluncur ke kampus nih ya, bimbingan online seperti itu. Oke, kita langsung aja. Hari ini saya coba mengenalkan materi dari Cisco ya. Kenapa sih saya ngambil Cisco? Karena untuk sementara ini Cisco ini untuk perkembangan IT-nya dia lebih up to date ya. Dia lebih up to date, lebih penjelasannya juga lebih detail ya. Sama saya senangnya itu dia selalu menyertakan slide buat di pembelajaran ya. Jadi saya coba combine antara slide saya sama slide dari Cisco, tambah-tambahin dikit ya gitu. Nah, kita mulai aja. Yang pertama adalah konsep dasar hardware komputer. Kita bisa pahami bahwa orang kalau menciptakan sebuah inovasi itu awalnya mesti orang lain itu banyak yang mencemooh ya, seperti itu. Orang merintis sesuatu karena orang lain itu selalu menganggap remeh. Sama halnya seperti komputer ya. Awal orang menciptakan komputer, CPU-nya kayak rumah tipe 36, CPU-nya top. Bisa Anda bayangkan fan-nya seperti apa, RAM-nya seperti apa, dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, jadi namanya eksperimen, semakin eksperimen itu semakin sukses, orang akan melakukan sebuah terobosan atau inovasi yang akhirnya komputer itu yang tadinya rumah tipe 36 CPU-nya sekarang semakin kecil ya, nanti ujung-ujungnya nggak ada ya. Ujung-ujungnya nggak ada tuh apa, nanti bisa jadi yang kita pakai itu adalah komputer bentuk chip atau virtual, seperti itu. Buktinya gimana? Orang kan sudah mulai melihat ya, Anda kalau nonton film Iron Man itu kan semua pakai virtual ya, seperti itu. Malah komputernya bisa ngomong tuh. Apakah itu bakal terjadi? Iya, seperti itu ya. Nah, sebelum itu terjadi, makanya orang dipersiapkan dulu teknologinya dari sekarang. Gitu. Makanya dari setiap komputer itu dia harus selalu ada input ya. Input itu adalah dia berupa ya, bisa keyboard, bisa mouse, bisa scanner dan sebagainya ya. Nah, dari input itu dia akan diolah oleh CPU. Nah, di CPU ini yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Termasuk misalnya saya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan dengan kondisi yang sekarang itu adalah akibat dari proses dari CPU. Nah, di sini artinya apa? Terjadi proses antara bahasa mesin dengan bahasa pemrograman, ya, seperti itu. Makanya kalau Anda lihat proses kita bisa bertatap muka secara virtual ini, kalau dilogikkan adalah itu codingnya banyak sekali ya, seperti itu. Makanya tidak heran dari apa yang mereka buat, dan contoh ya kayak Zoom ya. Zoom itu diciptakan, dipopulerkan tahun 2009. Awalnya orang pada tertawa tuh, ngapain sih kita tetap muka pakai virtual segala? Oh, ketawa tuh orang tuh. Zoom, tapi Zoom tetap aja inovasi.
akhirnya terjadi pandemi ini. Walau misalnya sebagian orang masih menganggap pandemi ini adalah sebuah apa konspirasi dan sebagainya. Tapi ya whatever itulah, yang penting saya tetap percaya ini adalah musibah dunia ya. Yang tadinya ya orang tidak peduli kesehatan, tapi ini peduli kesehatan. Nah, kembali pada Zoom. Zoom itu 2009 launching ya. Sorry, ya 2009 launching. Orang ketawa tuh. Ketawanya gimana? Ya gimana orang belum berbicara virtual ya, seperti itu. Dia sudah membuat seperti itu, virtual apa Zoom atau apa 2009. Nah, pada saat perjalanannya ya tetap membuat aja. Nah, akhirnya pas pandemi ini langsung meledak tuh. Yang tadinya pendapatannya jadi zero, sekarang jadi mungkin di atas 16 triliun yang punya ya, yang punya kekayaan, yang punya. Kalau perusahaannya lebih dari itu baru yang punya ya. Akhirnya ya kayak Google Meet ini mau meniru seperti itu tetap nggak bisa. September di tahun 2020 Google Meet ini mau sifatnya berbayar. Tapi mereka nggak mampu juga tuh berbayar. Kenapa? Karena kecenderungan dari user di dunia ini lebih percaya Zoom. Itu. Nah, akhirnya Zoom pun diterpa isu bahwa komputernya disadap atau apa. Tapi whatever itu ya, namanya persaingan bisnis itu selalu ada. Tapi itulah dari perkembangan dari sebuah komputer. Apalagi kalau kita lihat ya yang namanya penyusunan komputer tuh ada yang Anda tahu kan, hardware, software, brandware. Nah, itu kan pandangan-pandangan kita yang harus kita rubah. Ya, itu adalah persepsi yang salah. Yang benar adalah ada orang dulu brandware, terus orang itu berkreatif menciptakan hardware, yang terakhir baru software. Makanya software itu harganya itu mahal, sangat mahal. Karena apa? Itu adalah hasil intelektual manusia. Makanya Bill Gates itu sangat-sangat pintar ya. Dia bisa membalikkan yang tadinya harga hardware yang mahal, sekarang software yang mahal. Makanya kalau Anda beli komputer tuh murah, ya itu murah di awal, mahal di akhir. Karena apa? Softwarenya itu sangat-sangat mahal. Ya kalau saya bilang, saya berani bertaruh kalau di grup ini berapa persen yang sudah memakai software yang original? Ada nggak? Ada nggak sampai 50% yang memakai Windows original? OS Windows aja original. Ada nggak di sini yang pakai original Windowsnya? Saya original, Pak. Original bawaan laptop apa beli sendiri atau? Kebetulan dulu dikasih dari kantor. Dikasih dari kantor, oke. Okay. Ya. Windows berapa? Windows 7 sama Windows 10, Pak. Windows 7 dan Windows 10, oke, ya apa-apa. Berarti kantornya sudah memikirkan tidak mau dosa ya, seperti itu. Saya juga sama. Di komputer rumah ini ya sudah lisensi. Kebetulan yang lisensi adalah Windows sama Office 365-nya. Yang lain masih belum. Tapi minimal kita mengurangi lah ya, seperti itu. Tapi ya itu, akhirnya Steve Jobs, Bill Gates itu ada tetap jadi orang-orang terkaya. Bahkan sekarang pun kekayaannya akan bertambah. Jadi orang kaya itu bisa memutar uang. Sampai sekarang Bill Gates dia tidak concern lagi di komputer, di software komputer, dia lebih concern di bisnis kesehatan. Memang sekarang yang jadi prioritas kalau kita mau survive itu adalah di
satu bisnis kesehatan, dua bisnis pendidikan itu tetap akan survive ya. Kenapa? Bisnis kesehatan dan bisnis pendidikan itu akan tetap namanya akan dicari orang. Teknologi juga sama. Karena sekarang orang akan berpikir bagaimana membuat makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang organik seperti itu. Makanya saya juga bergabung di Asosiasi Pengusaha Desa juga. Saya ke para petani berusaha untuk mereka jangan terlalu banyak pakai pupuk, pakailah yang organik. Hasil panennya jelek, nggak apa-apa, tapi justru itu yang nanti akan menyehatkan masyarakat. Ya, oke, ini ya. Jadi ingat penyusun komputer itu harus Anda ingat bukan dari hardware, software, dan firmware, tapi brainware, hardware, dan software ya, seperti itu. Nah, inilah skema dari hardware lengkap ya, seperti itu. Skema dari hardware lengkap yang dimana inilah proses-proses yang terjadi pada saat kita menghidupkan komputer. Ada input itu terdiri dari input output port itu misalnya ada port keyboard, port dari scanner, port dari misalnya alat-alat yang lain, joystick dan sebagainya, terus diolah di CPU ya, data user ya, CU control unit plus arithmetic logic unit, terus dia dikontrol, dimasukkan ke dalam memori. Nah itu prosesnya itu panjang di seputar di sini ya, panjang di sini. Terus akhirnya menghasilkan output device ya, seperti itu, output device. Nah, pada saat skema hardware lengkap akhirnya terjadi seperti ini. Nah, inilah evolusi dari komputer tahap awal yang kemarin. Ini komputer generasi ketiga ya. Ya, seperti itu. Generasi kedua itu kalau nggak salah itu tabung yang nggak besar. Nah itu saya pernah ngalami di tahun 99 ya, berarti pada saat di kos itu kalau mau nyalain komputer, nyalain tabung itu mesti jelek tuh ya listriknya, karena makan listriknya tuh penuh, tinggi sekali ya. CPU juga ini juga sama ya, CPU itu kalau kemana-mana karena dulu harga laptop itu sesuatu barang yang mewah, laptop terus itu harganya kalau nggak salah sekitar 50 jutaan ya zaman dulu. 50 juta, sekarang udah dapat spek dewa itu 50 juta. Jadi yang bisa kita lakukan, kita pakai CPU aja. Anda bisa bayangkan dulu teman saya tuh kalau mau kemana-mana bawa CPU ya, tasnya itu seperti apa ya, kura-kura seperti itu ya, kura-kura bawa gotong seperti itu. Kalau hujan naik motor tuh yang dikasih mantel CPU-nya, orangnya tetap basah ya, intinya kan gitu. Nah ya eranya seperti itu dulunya ya. Nah tapi dari model power supply, RAM, soundcard, motherboard ya tetap sama aja ya. Cuma yang berubah fungsi itu adalah sekarang CD-ROM sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Ya, seperti itu. Tandanya apa? Kalau Anda pernah pernah nggak mendengar toko CD yang namanya Distara? Anda masih kecil dulu, Distara yang suka ada di mall atau apa. Distara. Itu toko CD yang sangat-sangat terkenal. Dia sampai menutup perusahaannya karena eranya sudah berubah. Orangnya sekarang terjun ke hidroponik, nanam sayur. Awalnya diketawain orang, tapi sekarang dia udah jadi milioner tuh, mengembalikan kejayaannya. Yang tadinya dia berkutat dengan artis-artis di Distara, sekarang dia bisnis di organik.
Kalau Anda pernah masa kecilnya ke mall, ketemu di Stara, beli CD ya, berarti Anda umurnya ya, di antara itu ya. Zaman-zaman Pentium, Pak. Ya, zaman-zaman seperti itu di Stara. Nah, ini nggak dipakai lagi ya. Sekarang ya paling CD-ROM, disket yang nggak dipakai lagi. Disket udah enggak lah ya. Disket udah jadi barang langka. Itu ya. Yang lain saya rasa masih, tapi sambil jalan aja. Nah, ini ya. Ini major komputer komponen. Saya harus bilang kita bukan merakit ya, tapi masang. Karena kalau merakit itu adalah kerjaan dari orang-orang Cina, orang-orang Cina dan orang-orang IT. Kenapa? Saya pengen memperlihatkan Anda itu satu ya. Pernah nggak ketemu logo seperti ini? Pernah, Pak. Selalu. Selalu ya. Barang-barang elektronik. Ya. Artinya apa? Artinya adalah hampir 80% komponen IT dunia itu yang memproduksi adalah CA. CA itu artinya China Engineering. Makanya Anda nggak boleh tuh terlalu benci sama China. Makanya China itu bisa menjadi negara adidaya adalah salah satunya dia paluh gada ya. Apa lu mau gua ada misalnya. Dia memproduksi apapun. Ya, karena setiap hari negara Cina itu mengutus 2 orang rakyatnya melihat potensi-potensi daerah di dunia. Ya, potensi daerah, potensi apa yang bisa mereka garap di dunia ini, termasuk di Indonesia. Mereka ngutus tuh. Contoh hal yang sepele. Anda kalau beli batik paling murah berapa? Yang paling murah aja. Ada nggak batik harganya 20.000? Ada nggak? Kalaupun ada, beli partai besar, Pak itu. Partai besar. Oke. Ya, tetap ada ya harga 20.000. Entah itu batik anak-anak atau batik yang berapa kali makai sobek ya, ya gitu. Pasti ada. Karena saya pernah beli juga sih, 20.000, 25.000 ya. Mungkin partai besar, tapi dijual eceran segitu ya. Itu mesinnya, mesin pembuat batik itu yang buat Cina. Karena kalau kita berpikir batik yang asli, yang pakai ditenun, pakai malam sama orang-orang itu harganya sampai paling murah itu sekitar di atas 500.000. Tapi bisa dirubah oleh Cina dengan mesin yang sekali produksi sampai ratusan item dengan harganya, kuantitinya dirubah jadi 20.000. Itulah hebatnya. Pernah saya wawancara orang Cina, dia bilang gini, produk IT nggak usah diragukan lah, kami yang menciptakan, kami yang memproduksi semua. Contoh misalnya kalau Anda main ke alun-alun Jogja, ada main misalnya odong berwarna-warna, itu kan mesinnya mesti dari mereka tuh. Atau yang paling simpel, Anda pernah nggak dulu masa kecilnya tuh main kalkulator yang bunyi itu loh. Pernah, Pak. Kalkulator yang bunyi atau jam-jam adik Anda yang harganya 25.000, 30.000 itu buatan SD-nya Cina tuh, anak-anak kecilnya. Jadi anak-anak kecilnya itu udah bisa buat barang terus diekspor. Nah, kita adalah negara konsumen terbesar. Artinya apa? Dari mereka kecilnya itu adalah mereka sudah dipaksa untuk membuat elektronik. Nah, mereka dipaksa untuk membuat elektronik baru. Kalau tipikal orang Indonesia itu jagonya di reparasi. Orang Indonesia jagonya di reparasi.
Tapi kalau dari sisi inovasi, kita masih harus terus banyak belajar. Contoh hal yang simpel ya, saya mau nanya, orang Indonesia tuh sangat jago dari. Pernah nggak Anda lihat di jalan-jalan ada orang yang jual lampu yang tadinya mati terus bisa hidup? Ada Pak, jasa reparasi lampu. Iya, ada kan. Nah, itu orang Indonesia tuh paling pintar karena penyakit orang luar negeri sana, mereka kalau barang elektroniknya sompet sedikit langsung buang tuh. Langsung buang tuh. Ya. Ada salah satu dosen di Amikom yang kemarin sekolah di Jepang, dia cerita tuh pada saat dia moto di kamarnya tuh ada TV 50 inch, ada kulkas dan sebagainya. Terus saya bertanya, ini kamu kuliah atau ini kamu kuliah kok boros banget beli peralatan kok canggih-canggih banget, ada microwave dan sebagainya. Dia ketawa sambil dia bilang gini, jangan salah Kak, ini saya dapat di tempat sampah gitu. Jadi kalau orang Jepang itu remote rusak dikit aja, rusik dikitnya misalnya cuil dikit ya, atau misalnya jatuh sekali, mereka langsung buang tuh. Itu saya ambil aja kan. Kulkas juga sama. Jadi kalau TV, kulkas, microwave itu kita nggak usah beli katanya, ngambil aja, mesti ada yang buang. Jadi orang Jepang tuh tahu kalau barang elektronik itu udah banyak yang ngambil, berarti yang ngambil itu antara mahasiswa Indonesia dan India tuh. Itu ya, karena tipikal mereka adalah barang elektronik itu umurnya maksimal 3 bulan. Nah, di Indonesia kita berpikir masalah kegunaan. Makanya saya sangat paham kalau ada orang tua Anda yang ngasih laptop ke Anda, terus dia bilang gini, tolong laptop ini dipakai sampai selesai ya, sampai selesai kuliah ya. Tuh. Kalau udah selesai, jangan dirusak, adiknya bisa pakai, ini kan kayak gitu. Pernah nggak kata-kata kayak gitu? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, iya, karena apa? Orang tua kita, dia tidak paham bahwa kalau kita invest di IT, itu umur ekonominya tuh sedikit. Atau tidak lama, seperti itu. Nah, artinya apa? Kita harus kerja keras tuh. Makanya yang kita tidak boleh itu adalah invest di hardware, seperti itu. Makanya nanti kalau suatu saat Anda sudah berbisnis atau apa, Anda beli komputer itu adalah belilah value-nya. Dengan komputer ini, dengan laptop ini, saya bisa value skill saya bisa nambah apa enggak. Tapi kalau Anda berpikir untuk jual kembali, itu nggak akan mungkin. Karena nilai penyusutannya adalah sampai 50%. Itu dalam 1 tahun. Itu. Makanya saya berharap ukurlah itu dari value Anda. Ya, jangan berbicara masalah gengsi dan sebagainya. Ukurlah dari value. Karena kalau kita berbicara teknologi, kita bukan merakit tapi masang di sini ya. Karena yang masang tadi udah ada perusahaan inilah. Nah, ini nggak boleh dilawan. Ini CA, China Engineering. Ya. Kalau saya bercanda ke teman-teman saya yang orang Cina itu ya, Tuhan itu hanya menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan, sisanya made in China. Seperti itu. Makanya mereka sangat senang tuh ke Indonesia, karena sekali lagi di sana itu, di negara mereka, mereka tidak akan pernah bisa membeli tanah dan properti. Karena tanah dan properti adalah milik negara. Negara mau pakai kapanpun, mau dipakai jalan tol, rumah mereka digusur, mereka harus terima. Ya, plusnya kita adalah kita masih bisa memiliki tanah yang ada sertifikatnya. Seperti itu.
Jadi luar biasa di Indonesia-nya kayak gitu. Jadi ada plus minus lah. Ya. Cuma pada saat mereka bilang ya ini juga jadi motivasi saya dalam mengajar, dalam didik anak ya. Dia cuma bilang begini teman saya itu. Populasi kami itu sudah over. Kadang-kadang satu orang harus bersaing dengan sekitar 3 juta dalam mencari pekerjaan. Artinya apa? Satu orang bersaing dengan 3 juta, harus bersaing dengan untuk mencari makan dan sebagainya, dan harus dididik oleh kerasnya alam. Alam mereka itu adalah 4 musim ya. Jadi kadang-kadang ada yang meninggal itu gara-gara kedinginan atau apa, kurang makan. Makanya caranya apa? Mereka ekspansi banyak negara. Artinya apa? Mereka harus banyak kreatif seperti itu. Mereka menciptakan, termasuk CA tadi. Karena dengan adanya seperti itu, mereka menjadi negara adikuasa. Itu bahkan bisa menantang Amerika untuk perang. Ya, karena CA tadi ya, 80%. Orang kalau melamar kerja di Cina itu sampai saking susahnya lowongan kerja itu mereka datang ke perusahaan, yaitu tadi mereka akan menawarkan kayak teman saya itu ya, kerja dari jam 8 sampai jam 4 dibayar, dari jam 4 sampai jam 8 mereka akan mengasih tenaganya gratis, saking susahnya ya. Makanya ini harus jadi trigger Anda tidak boleh malas-malasan, jangan sampai mereka bisa melihat peluang, mereka ambil, karena mereka Indonesia itu sangat-sangat kaya dan bisa dikembangkan, tapi secara people-nya ini terjadi penurunan pemikiran. Jadi harus semuanya harus Anda harus ambil peran ya, seperti itu. Nah, ya di komputer yang mereka sudah ngambil perannya seperti itu. Nah, baik, kita balik lagi ke sini untuk permasalahan komputer ya itu tadi ya. Karena ini adalah bagian dari penjelasan tentang bagaimana itu hardware komputer itu secara basically, ya, saya jelaskan secara basically. Yang pertama adalah electrical safety. Pada saat Anda merakit, tolong sekali lagi kebiasaan kita itu jarang baca buku manual. Ya. Contoh yang paling simpel, Anda kalau beli HP baru, apakah Anda lihat buku manualnya apa langsung tahu semuanya? Sikat aja, Pak. Ya, Langsung dicoba sendiri, Pak. Langsung coba ya, nggak pernah ini ya. Sendiri, Pak. Ya, Nggak pada tahu misalnya dia ngecas harus gimana dan sebagainya. Makanya tipikalnya orang udah tahu, oh orang Indonesia ini sudah paham nih main handphone. Makanya langsung ini aja deh. Tapi tetap mereka ngasih buku manual seperti itu. Nah, kalau komputer tidak bisa seperti itu ya. Komputer harus dicek. Yang pertama adalah Anda harus melihat voltasenya. Ya, kalau ini kan gambarnya adalah gambar power supply. Ya, power supply. Dicek dulu elektrostatiknya itu. Contoh misalnya, harusnya kalau kita merakit atau masang PC itu harusnya Anda harus pakai sarung tangan karet. Kenapa? Ada komponen-komponen yang sangat-sangat sensitif, itu nanti dia tidak boleh kena dari keringat, karena keringat kita itu mengandung garam. Contoh, garam itu bisa merusak perangkat elektronik ya. Anda bawa jam aja, coba Anda celupin ke air laut, Anda angkat, mesti besoknya udah karatan. Rata-rata kayak gitu kalau dia berbahan besi atau apa. Di komputer juga sama. Makanya kalau orang kerja di pabrik misalnya
prosesor dan sebagainya. Pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang dia pakaian APD seperti APD tenaga kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, PC komponen sekarang ya, seperti itu. Jadi yang tadi kalau Anda merakit awalnya harus pakai sarung tangan karet. Yang kedua, posisinya Anda tidak boleh pakai jam tangan, pakai perhiasan, pakai cincin ya, seperti itu. Intinya pakai sepatu lah ya. Dan harus di lantai yang kayu. Kenapa? Karena itu bisa meminimalisir tegangan ya. Gitu. Nah, setelah itu kita berbicara PC komponen lagi setelah voltase tadi adalah casing ya. Casing favorit Anda tuh yang mana? Mesti kompak tower kan? Rata-rata kan? Kompak tower. Kenapa? Karena itu lebih reliable untuk kondisi sekarang. Kalau horizontal case itu zaman saya dulu tuh kuliah tahun 99 pakai disket besar, disket kecil tuh saya sudah ngalamin ya, monitornya kayak gini udah ngalamin ya. Jadi monitornya hitam putih sudah pernah mengalami zaman saya kecil ya. Komputernya mesti putih itu. Kalau sekarang itu dia saking putihnya itu jadi kuning ya, dia termakan waktu itu jadi kuning. Terus full size tower juga mengalami ya, sering tahu lah ya. Terus compact tower ada ya, pasti. All in one mengalami ya. Misalnya kayak di Amicom sudah pernah mengalami 4 case ini itu ya, udah pernah mengalami 4 case ini. Cuma yang parah penyakitnya adalah all in one. Saya pernah tuh ditelepon sama orang branch manajernya Lenovo Asia. Wah, dia mau berani nawarkan komputer di Amicom. Di Amicom itu kan ada sekitar 25 lab ya, 25 lab. Masing-masing lab itu ada 85 unit komputer. Per hari komputer nyala di Amicom itu dari jam 7 sampai dari setengah 7 sampai setengah 6, dari Senin sampai Sabtu. Sabtu itu sampai jam 4. Jadi bisa Anda bayar 85 unit komputer itu dipakai non-stop. Artinya apa? Pada saat Anda mau melakukan pengadaan, saya ada 100 unit, Anda harus beli 125 unit minimal. Karena apa? Itu tadi harus antisipasi ada komponen yang rusak. Nah, singkat cerita yang Lenovo nelpon itu dia mau menawarkan semua mau diganti Lenovo. Saya cuma bilang satu. Kebetulan namanya itu orang Singapura, tapi namanya itu nama Jogja ya. Namanya Andi Wonosari. Wah, saya nggak tahu tuh. Dia terinspirasi dari Wonosari. Jadi namanya Wonosari. Saya panggil ini orang Gunung Kidul ya, kayak nama saya. Tapi dia kelahirannya bukan Gunung Kidul. Mungkin orang tuanya kan. Jadi dinamain Andi Wonosari. Gitu. Dia mau nawarin gitu. Saya cuma bilang, kalau rusak seberapa cepat diganti, karena all in one itu terlalu riskan. Oh, nggak bisa jawab mereka, karena mereka harus kirim dulu barang ke Singapura. Di Amicom nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Satu, masalah keyboard aja. Setiap mahasiswa tuh punya kondisi hatinya masing-masing. Ada yang lagi kesel dengan masalah pribadi, ada yang lagi kesel sama dosen, ada yang lagi kesel sama orang tuanya, dilampiaskan di lab. Nekan enter itu kayak nekan mesin ketik, cetak gitu loh. Nekan keyboard itu. Jadi keyboard di Amicom itu cepat sekali rusak. Itu pergantian keyboard di Amicom itu seminggu seberapa kali ya.
Kenapa? Kekerasan tenaga mahasiswa itu beda-beda, tergantung suasana hatinya. Itu baru tipe. Gimana komponen yang lain? Seperti itu. Jadi memang beda. Jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Kita pakai compact tower atau full size tower yang bisa kita cepat. Ya, termasuk server branded pun kita nggak berani beli. Ada juga beberapa yang kita beli. Karena kalau kita beli adalah maintenance-nya yang susah. Jadi tetap yang namanya PC rakitan itu is the best. Is the best untuk sementara ini, untuk praktikum. Ya, seperti itu. Karena apa? Pada saat kita bisa melakukan komponen, menukar komponen dan sebagainya bisa cepat. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PC komponen secara detail. Yang tadi kan hanya kalau casing tidak usah dijelaskan detail ya, Pak. Nah, untuk power supply atau ya power supply ini ya untuk yang sekarang trennya adalah warna hitam seperti ini ya. Ya dengan tipe dia adalah AT, ATX, ATX 12 volt, EPS 12 volt. Jadi dicek dulu sesuai PC Anda yang mana. Ya. Biasanya yang sering dipakai adalah ATX 12 volt. Itu. 3 tahun sebelum saya ngajar PIK yang lalu itu ada mahasiswa yang satu kelompok tuh iseng ya tekan tombol warna merah ini, voltasenya diganti. Pada saat dinyalain tuh berasap tuh komputernya karena voltasenya yang dimainin. Jadi makanya pada saat Anda bermain power supply dicek dulu ya kondisi voltasenya karena dia akan merubah arus listrik dari AC ke DC ya seperti itu. Jadi dan ini yang tadinya barangnya ini sangat murah sekarang jadi mahal. Mahalnya apa? Sekarang kayak Asus ROG dan sebagainya Gigabyte juga udah mengeluarkan power supply sendiri itu ya, sekarang udah dikasih merek jadi mahal semua gitu. Nah, yang kita lihat adalah di sini ya ini tadi yang dimainin ya tombol voltase. Nah, di dalam power supply nanti kita akan menemukan konektor tuh macam-macam konektor. Ada 20 pin, 24 pin sampai ya kabel SATA, Moleswork dan sebagainya. Ini semua ada di dalam power supply. Kenapa? Dia tugasnya adalah menyalurkan arus listrik seperti itu. Makanya Anda kalau mau masang sebuah PC, power supply-nya itu adalah harus power supply yang baru, jangan power supply yang second. Gitu. Ini ya, PC konektor ada 20 pin, 24 pin, SATA konektor, molek dan sebagainya. Jadi kalau memang butuh saya bawakan demonya nanti tadi ya seperti itu. Nanti ini bisa kita baca 20 dan 24 pin itu dilihat dari voltase dan warnanya ya seperti itu. Nah, termasuk power supply ya. Jadi harus dilihat dulu kegunaannya. Jadi jangan sampai Anda memakai power supply itu nggak cocok ya. Ingat power supply biasa, PC biasa dan server itu pasti berbeda. Ini ya depan belakangnya power supply. Ini yang dimain ya. Jadi 115 volt ditekan, wah saya pakai 125 volt nggak bisa. Jadi pakailah arus lemah. Nah, ini motherboard ya seperti itu. Kalau tulis di chat, motherboard Anda yang pakai itu merek apa? Pengen tahu. Baik PC atau laptop. Tulis saja di chat. Warna satu oke, Gigabyte. Oke. Ingat, setiap motherboard nanti dia akan menyesuaikan dengan
casing ya. Seperti itu. Casing misalnya kalau Anda pakai, ada nggak yang pakai AMD Ryzen? Nah, seperti itu. AMD Ryzen berarti dia pakai casingnya Enlight misalnya, seperti itu. Nah, saya juga lagi banyak belajar ke AMD Ryzen ya, karena ada mahasiswa saya yang sekarang kepala cabangnya AMD Jakarta. Ya, jadi saya main-main project IT di daerah itu, pengadaan tendernya lewat beliau, tender hardware-nya. Jadi untuk sekarang AMD lagi di atas angin nih. AMD lagi di atas angin. Bukan berarti Intel enggak ya, tapi tetap namanya itu kembali lagi ke teknologi ya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa motherboard itu dia akan menyesuaikan dengan prosesor. Semakin mahal sebuah motherboard, dia berarti rata-rata di slot RAM-nya ini dia bisa upgradable sampai berapa? Itu di chipset-nya dan sebagainya. Makanya kalau Anda invest mau masang PC, Anda pakai budget berapapun nggak akan cukup. Ya, soalnya Anda mesti bikin ngerakit komputer atau masang komputer ini sama kayak Anda bangun rumah, nggak puas terus, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, makanya kalau Anda berdasarkan pengen, itu nggak selesai. Ya, makanya saya selalu bilang kalau saya membeli sesuatu tuh saya tanyakan dulu, ini pingin atau butuh. Kalau butuh, dia akan sesuai speknya. Kalau pingin dia akan memakai standar nggak terbatas. Jadi kalau Anda mau beli sesuatu itu tanyakan dulu ya, butuh apa, pingin, termasuk komputer. Dan rata-rata penyakit komputer Anda itu kenapa cepat rusak dan sebagainya, karena terlalu banyak aplikasi yang disimpan data. Misalnya contoh yang saya tanyakan kemarin, yang punya komputer, berapa giga data di komputer Anda yang dipakai untuk kuliah atau sekolah lah. Nah, kan rata-rata jawabnya nggak nyampe Pak, nggak nyampe 1 giga dan sebagainya. Kenapa? Itu tadi terlalu banyak data, terlalu banyak aplikasi. Jadi itu juga akan mempengaruhi kinerja komputer. Makanya pakailah atas asas kebutuhan ya, seperti itu. Ini ya, jadi misalnya kayak motherboard, dia semacam dari ya penyangga dari sebuah komputer atau disebut dengan the motherboard is the backbone of the computer. Jadi dia tulang belakang dari sebuah komputer. Jadi dia berbentuk sirkuit. Makanya kenapa saya bilang kita itu masang, karena kita tidak melakukan proses pembuatan seperti ini. Yang bisa melakukan adalah orang-orang pekerjaan dari Cina. Seperti itu. Makanya hampir 80% komponennya diimpor dari sana. Termasuk Anda pakai Mac, pakai iOS, sama aja semuanya. Ya. Nah, di dalam motherboard juga ada CPU ya, misalnya dia yang melakukan pemproses otaknya dari komputer, terus ada RAM, ada expansion slot. Jadi semakin mahal dari sebuah motherboard itu expansion slotnya juga banyak, ada chipset ya, seperti itu, ada tempat BIOS dan baterainya. Kalau misalnya ada komputer Anda jamnya udah ngaco, berarti baterai BIOSnya itu juga murah. Ada not bright, ada short bright itu ya, seperti itu. Not bright dan short bright ini pembahasannya ada sendiri ya, itu. Terus ada
uh, motherboard ya, ATX, micro ATX, mini ATX itu ada bergantung dari prosesor yang akan kita pakai. Ini pembahasannya juga beda. Intinya ya ini tadi ya. Jadi misalnya Anda pakai merek apapun, mesti dia akan mempunyai RAM slot, internal USB, chipset dan sebagainya. Ya, ini slide-nya ada yang kedouble ya. Nah, CPU ya, ada juga misalnya dari prosesor ya. Prosesor tuh ada pin grid array, ada line grid array dan sebagainya. Ingat kenapa kalau orang kerja di pabrik prosesor itu dia harus pakai sarung tangan karet, karena sekali lagi ini adalah komponen yang sangat-sangat sensitif sekali. Hati-hati ya. Itu. Nanti prosesor ada masalah sendiri ya. Nah ini ya CPU ya. Nah ini juga hati-hati LGA CPU. Jadi antara prosesor ya Intel dan AMD nanti soketnya beda-beda. Nanti ada pembahasannya khusus ya. Itu. Nah ini CPU arsitektur, nanti saya jelaskan ada waktunya lagi yang lain. Ya, terus ada cooling system, ya ada heatsink. Sekarang kalau lihat case pan itu warna-warni ya. Dulu zaman saya kuliah Pak, CPU-nya adalah seng, jadi kita tuh sering kesetrum. Kalau sekarang kan akrilik, warna-warni. Jadi hiburan Anda itu kadang-kadang PC-nya itu adalah PC yang transparan, ya warna-warni. Ya, seperti itu. Dan ingat PC itu harus selalu dibersihkan ya. Jangan sampai PC itu begitu Anda buka di dalamnya ada sarang laba-laba atau apa. Itu nanti akan mempengaruhi kinerja. Laptop juga sama. Minimal keyboard Anda di pinggir-pinggirnya ada debu itu dibersihkan pakai cotton bud dengan cairan, misalnya minyak kayu putih dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi kinerja. Ya, seperti itu. Memori juga ada, ROM dan RAM. Ini pembahasannya juga ada sendiri nantinya ya. Nah, ROM-nya juga ada pembahasannya, nanti saya spesifikasikan. Jadi ini baru hardware satu aja. Nah, RAM juga sama ya. Untuk yang terbaru sekarang pakai GDDR, DDR4 udah biasa sekarang, udah murah harganya. GDDR yang mahal ya, seperti itu. Ini ya, jadi RAM, DIMM, SIM dan sebagainya, nanti materinya khusus. Saya kasih intronya dulu. Nah ini RAM, cooling system. Ingat antara kipas dari motherboard, kipas CPU fan, kipas prosesor sama yang lain itu berbeda ya. CPU fan itu ada seperti ini ya, dia bentuk thermal. Ini juga ada, itu antara Intel dan AMD beda ya, seperti itu. Memory modules, adapter card sekarang semakin murah. NIC yang tadinya ada komponen sini, sekarang dia udah include di motherboard. NIC itu artinya network interface card untuk LAN card, seperti itu ya. Sound adapter saya yakin udah familiar, minimal dengan warna hijau muda ini udah paham lah dan coloknya ya. SATA video adapter, ini anak gamer tuh mesti paham, sekali lagi ya, itu pasti paham ya, karena sekali lagi kalau Anda nurutin budget unlimited, ini budget komputer ya. Saya pernah didatangi orang tua mahasiswa ya, dia bawa motherboard apa ya, lungsuran anaknya. Wah, kaget, dia datang ke saya, Pak, ini saya nggak ada budget Pak. Loh Bu, kok kenapa? Buat anak ibu ada budget, ibu kok enggak? Ya Pak, ini anak saya ngasih motherboard, cuma saya tolong dong Pak dikasih peralatan second buat komputer saya, minimal saya bisa ngetik aja. Oh yang mana Bu motherboardnya? Ternyata begitu saya lihat motherboardnya harganya 6 juta. Seperti itu.
6 juta saya bilang. Sampai sekarang masih ada di saya ya. Belum diapa-apain. Ya Pak, minimal casing monitor second nggak apa-apa. Nah, itu anak saya suka gamers Pak. Oh, Asus ROG dikasih ke saya. Gitu. Pengen rasanya saya ganti aja kalau punya saya. Kayak komputer kantor aja nge-lag terus ya seperti ini. Memakai ini tapi ya masih belum diambil sama ibunya, mudah-mudahan dia lupa hilang ya nanti ya. Ini dia minta itu hanya untuk ngetik aja pakai Asus ROG, aduh sayang ya. Ini ya adapter card, jadi semakin mahal sebuah motherboard, adapter card ini semakin banyak. Nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, absen dulu. Kalau tidak ada, monggo absen dulu ya. Nah, saya mohon maaf kadang-kadang ada menjelaskan itu karena terbiasa keasikan, padahal saya selalu bilang saya kalau menjelaskan tidak boleh lebih dari 50 menit kalau kelas online ini ya, nanti takutnya saya masih berpikir paket data Anda bagi yang pakai paket data ya. Kalau pakai wifi sih nggak masalah ya, tapi yang paket data itu nantinya yang repot. Nggak boleh dari lebih 50 menit. Sebenarnya saya bisa sih jelasin pelan-pelan, cuma takutnya ini. Makanya saya buat slide itu yang simpel-simpel aja. Was kita bisa diakses nggak ya? Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Bisa. Saya di sini nggak bisa ya. Makanya harus ke kantor dulu. Ada yang mau bertanya? Kalau sharing mengenai hardware enaknya ketemu langsung, Pak. Iya. Gak enak kan belajar film. Saya kalau di kelas masalah hardware tuh aduh enak karena sering diskusi, karena biasanya kalau orang belajar hardware itu di masalah di lapangan itu banyak banget. Saya senang tuh sharing-sharing ya, karena dulu kan saya juga banyak ada di teknisi, dulu lama di teknisi. Nah, Pak, ini Pak saya sering trouble ini dan sebagainya. Seru tuh kalau di kelas tuh kadang-kadang 100 menit tuh nggak kerasa. Tuh. Dan sebagainya tuh enak gitu. Misalnya. Gitu. Cuma kalau di lab saya nggak akan pernah pakai prosesor AMD Ryzen Intel Core i7 ya, karena harus banyak CCTV. Karena itu tadi banyak CCTV, jadi saya pakai yang prosesor Core 2 atau apa ya, minimal kan bisa masak. Tapi kalau pakai AMD Ryzen, wah investnya berapa tuh kita ya, seperti itu. Apalagi misalnya kalau udah bongkar laptop tuh, wah saya tantang, ayo mahasiswa bongkar laptopnya sendiri, wah udah mau mereka. Karena kalau udah belajar merakit ini, bongkar PC itu 5 menit selesai tuh, cepat. Masang lagi itu, saya heran, masang lagi itu penyakit orang merakit PC itu satu ya, suka kelebihan baut.
saking asiknya dia bongkar baut sini, tahu bautnya, Pak ini bautnya kok lebih, kaget saya. Tadinya mereka baut prosesor dibuka, ada masang lupa, gitu kan. Jadi penyakitnya itu suka kelebihan baut bongkarnya itu. Ya. Apalagi PC itu ya, wah kalau bongkar, pokoknya bongkar itu cepat, giliran masang itu yang membuat mereka. Seperti itu ya. Makanya bongkar juga ada tekniknya ya, bongkar apa dan sebagainya. Gitu. Intinya rekan-rekan minimal nanti sertifikasi ya, seperti itu, harus ada sertifikasi lah dulu ya, sertifikasi dulu itu yang penting ya. Sorry jadi kelupaan saya buka ini gara-gara ini. Oke, monggo dilanjutkan yang belum absen nih, dari 60 kok yang baru absen 45. Yang pakai iOS ini ya, saya untuk Amicom One itu sedang direview oleh app Apple-nya ya. Jadi developer Apple-nya lagi review karena susah masuk di Apple Apps itu susah ya. Beda kayak masuk di Play Store. Play Store itu aplikasi apapun bisa dimasukin. Tapi kalau Apple Store itu sangat susah. Susahnya karena reviewnya ya. Dia harus cek dari sisi security dan sebagainya. Tapi kalau Play Store itu gampang. Makanya kalau yang pakai iOS, tolong ditulis ya. Ditulis. Oke. Baik, rekan-rekan, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti materinya saya publish di Waskita dan